Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Ya, hari ini teman-teman yang ingin memutuskan gagal bayar pinjol harus berani, harus kuat mental apapun resikonya. Lah Bang, gimana Bang? Saya mau gagal bayar tapi saya takut. Itu pertanyaan yang paling banyak. Takut nanti dihubungi daftar kontak, takut nanti dihubungi tempat kerja, takut nanti DC datang ke rumah. Ya, mau gagal bayar tetapi takut. Di sini kan kita sama-sama mengetahui saat ini marak sekali ya penagihan-penagihan oknum yang melampaui batas, yang tidak beretika, tidak manusiawi, intimidasi, ya tidak sesuai regulasi yang ditetapkan OJK, maka kita harus gagal bayarkan. Ya, dengan itu menjadi efek jera pelaku perusahaan pinjol. Oke, nanti saya akan jelaskan beberapa resikonya biar teman-teman berani gagal bayar pinjol. Sebelum itu kita lihat dulu masyarakat Indonesia yang paling banyak gagal bayar pinjol itu di Jawa Barat. Yang pertama di sini Jawa Barat 13,57 triliun ya, dengan jumlah rekening atau pengguna 4,68 juta. Bukan ratusan tetapi jutaan masyarakat Indonesia yang gagal bayar. Dua, DKI Jakarta 10,35 triliun, 2,38 juta pengguna. Yang ketiga Jawa Timur 6,23 triliun dengan jumlah rekening 2,7 juta. Yang keempat Banten 4,38 triliun dengan jumlah rekening 1,42 juta. Yang kelima Jawa Tengah 3,98 triliun, 1,92 juta jumlah rekening. Yang kelima Jawa Tengah 3,98 triliun dengan jumlah rekening 1,92 juta. Yang keenam Sumatera Utara 1,38 triliun dengan jumlah rekening 591 ribu. Yang ketujuh Sulawesi Selatan 1 triliun 359 ribu pengguna atau jumlah rekening. Yang ke-8 Sumatera Selatan 1 triliun 399 ribu jumlah rekening. Yang ke-9 Lampung 829 miliar 321 ribu jumlah rekening. Yang terakhir di Yogyakarta 764 miliar dengan jumlah rekening 393 ribu. Artinya di sini banyak masyarakat Indonesia yang memutuskan gagal bayar setelah datanya dicemarkan, setelah daftar kontaknya dihubungi, tempat kerjanya dihubungi dengan narasi-narasi fitnah. Di sini bukan kita bangga gagal bayar, ya. Jika memang kita nggak sanggup, sudah menghabisi barang-barang di rumah, ya, pinjam di kerabat, di rekan kerja, di keluarga, bahkan ada di lintah darat, juga tidak menyelesaikan pinjol. Jika benar-benar nggak mampu bayar, ya putuskan gagal bayar untuk saat ini. Sampai kapan kita menjadi budak pinjol, kita dibebani dengan tekanan-tekanan DC, sehingga kita tidak bisa fokus, ya. Ada sampai tengah malam nggak tidur, nggak makan, ibadah terganggu, aktivitas terganggu, tidak bisa fokus karena penekanan DC pinjol. Ya, jadi saya sangat berharap fokuslah sama aktivitasnya. Jika ingin gagal bayar, ganti nomor handphone. Ya, mau nggak mau kita harus ganti nomor handphone. Jika misalnya setelah ganti nomor handphone ada pinjol legal dari oknum DC-nya yang melanggar aturan, yang menghubungi ke tempat kerja berupa narasi fitnah atau ke daftar kontak, kita jelaskan diblokir saja, ya. Jika ada uang nanti silakan install kembali aplikasinya, minta negosiasi jika memang benar-benar ingin membayar. Bahkan yang lebih tragisnya lagi, kejadian teman kita mengakhiri hidup karena teroran DC pinjol legal yang berizin, yang dilindungi OJK seperti Pinjol Ada Kami. Baru-baru ini sudah saya update ya informasinya. Jadi jika ingin gagal bayar, silakan gagal bayar. Yang penting di sini ya kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana resikonya. Kalian juga mungkin juga mengetahui resikonya seperti apa. Pinjol legal masuk slik OJK. Selain itu tidak ada hukum pidana di sana. Beda ceritanya jika kita menyalahgunakan data orang lain, masuk slik OJK, ya, itu resiko terbesarnya. Ketika sudah masuk slik OJK, kita tidak akan bisa lagi mengajukan pinjaman online karena data kita sudah dimuat di Pusdapil, ya. Dan selanjutnya kedepannya kita tidak bisa mengajukan di perusahaan pembiayaan, perbankan ataupun KPR. Itu resiko terbesarnya. Di sini kan kita sudah paham. Yang ilegal kita akan disebar data.
ke daftar kontak, ya. Jika itu terjadi, kita klarifikasi ke daftar kontak. Jadi kita sudah paham resikonya, ya. Tidak ada pidana di sini. Hutang piutang hukum perdata. Ilegal nanti setelah melakukan, ya, penyebaran data ke daftar kontak, mereka akan hilang sendiri tanpa DC dan tidak masuk selik OJK karena ini ilegal. Yang ada DC itu pinjol legal saja. Pinjol legal tidak akan ada DC, ya. Berani benar tuh pinjol ilegal DC-nya mengunjungi kita itu nggak akan ada, ya, karena sama halnya mereka menyerahkan dirinya. Mereka lagi diburu-buru pemerintah, khususnya Satgas Waspada Investasi. Jadi nggak akan mungkin datang ke rumah. Jadi mereka hanya bisa melakukan pencemaran nama baik ke daftar kontak. Itu pinjol ilegal, ya. Jadi risiko terbesarnya, ya, pinjol yang ilegal kita disebar data ke daftar kontak. Setelah itu kedepannya mereka akan hilang sendiri. Bahkan aplikasinya nggak ada lagi, berganti nama, berganti sampul. Yang legal kita masuk selik OJK. Jadi kita sudah paham, ya. Jadi jika kita sudah paham dengan konsekuensi, dengan resiko pinjol legal dan ilegal, ya sudah saatnya kita memutuskan untuk gagal bayar, ya. Semuanya sudah saya jelaskan tadi. Jadi apalagi yang kita takuti, ya, apalagi yang teman-teman ragukan ketika ingin memutuskan gagal bayar. Untuk saat ini lebih baik fokus sama aktivitasnya, ya. Utamakan kebutuhan keluarga, jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dikhawatirkan. Jangan terlalu melihat, ya, notifikasi-notifikasi dari DC pinjol sehingga kita membuat kita stres, kita tidak fokus. Sekarang skip, jangan digubris penagihan DC, ganti nomor handphone, ya. Itu saja, ganti nomor handphone, fokus sama aktivitasnya. Jadi harus berani saat ini. Yang ingin memutuskan untuk gagal bayar, ganti nomor handphone, ya. Dan tekadkan di dalam diri tidak akan lagi menjadi budak pinjol. Tidak akan terterusan, ya, berlarut dalam rasa ketakutan, ya, karena hutang pinjol dengan aksi-aksi penagihan DC pinjol yang menakut-nakuti. Padahal sebenarnya tidak sejauh apa yang kita pikirkan, ya, dengan semua penagihan-penagihan DC yang dikirim DC. Tidak sejauh itu. Itu pikiran kita sendiri yang membuat kekhawatiran diri kita sendiri, yang membuat kepanikan diri kita sendiri. Padahal kalau kita amati apa yang dikirim mereka, kita pahami, itu nggak akan terjadi, ya. Tidak akan kita berkepanikan, berkhawatiran, ya, stres berlebihan kalau kita paham dengan cara-cara penagihan mereka. Biasalah yang namanya DC, pasti mereka ada tekanan dari perusahaannya, ya. Mereka selalu mencari cara, ya, membuat drama-drama agar kita takut, ya, sehingga kita stres, down, sehingga kita harus berupaya untuk segera melunasi hutang yang ada di pinjol. Itu mereka akan selalu mencari strategi menakut-nakuti kita. Dan kalau saya pribadi, jika pinjol tersebut melanggar aturan, menghancurkan reputasi saya ke daftar kontak, ke tempat kerja, kalau saya pribadi nggak akan saya bayar, maka uangnya akan saya sedekahkan saja daripada saya menyuburkan pinjol, membayar hutang ke pinjol. Kalau saya seperti itu. Tetapi selagi mereka sesuai SOP, ya, tidak melanggar aturan, maka nggak apa-apa, saya akan bayar. Begitu kalau saya, ya. Oke, itu saja yang saya informasikan. Sampai berjumpa di video berikutnya.